Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab hadis Bulughul Maram, hadis-hadis yang menjadi dalil dalam pembahasan fikih. Jadi kita bahas dua sekaligus, fikih dan hadis, atau dengan bahasa lain belajar fikih dengan pendekatan hadis. Terakhir sekali kita sudah banyak membaca pada setahun sebelum ini. Kali ini kita sudah berada dalam pembahasan solat di hadis yang 225. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 225 ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ketika meninggal Rasulullah umurnya baru 20 tahun. Anas bin Malik disebut oleh ulama sejarah paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan saudara. Mirip yang dimaksud adalah bawaannya, berjalannya, ngomongnya, lenggok-lenggoknya, artinya gayanya sangat mirip dengan Rasulullah. Karena Anas bin Malik ini 10 tahun hidup bersama Rasulullah sebagai pembantu. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang mempersembahkan hartanya untuk membantu Rasulullah berdakwah. Lalu emak daripada Anas bin Malik ini datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tak punya apa-apa, tapi saya punya anak umur 10 tahun. Jadikanlah dia pembantumu ya Rasulullah." Anas ketika itu masih umur 10 tahun. Maka diterima oleh Rasulullah. Nah, sejak itu dia menjadi pembantu Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Rasulullah di Madinah sampai meninggal itu 10 tahun. Pas umur 10 tahun dia hidup mulai bersama Rasulullah. Di umur 20 tahun dia meninggal Rasulullah. Nah, jadi Anas bin Malik ini hidup bersama Rasulullah sehingga banyak hadis-hadis yang kita lihat perawinya adalah Anas bin Malik. Dari 7 nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik masuk kepada salah satunya. Walaupun tidak sampai sekelas Abu Hurairah, tapi dia masuk salah satu dari sahabat, walaupun dia adalah sahabat junior. Karena dia masih muda, disebut sebagai sahabat junior. Sahabat itu dibagi dua, ada sahabat senior, ada sahabat junior. Dia berarti tergolong sahabat junior, karena ketika Rasulullah meninggal dia masih kecil. Ya umur 20 masih terhitung masih muda lah. Yang senior seperti siapa? Abu Bakar, Umar, itu sahabat-sahabat yang senior itu. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-buzak. Buzak itu kalau bahasa kitanya semacam dahak begitu. Jadi sama dahak, ingus, ludah begitu ya. Tapi di sini disebutkan kalimat buzak. Tapi kata ulama apa? Ini sebenarnya satu itu. Buzak, baik dahak, ingus, ludah itu jenisnya sama. Dalam artian ini benda kalau kita nyebutnya kotor, tapi dia bukan najis. Nah itu. Jadi kalau kita meludah kena baju kita, baju itu boleh nggak pakai sholat? Boleh, karena dia bukan najis. Walaupun kita menyebutnya sebagai benda yang kotor, dahak, ludah, ingus. Nah. Jadi kata Rasulullah, al-buzaku fil masjidi khati'atun. Jika ada ludah atau dahak atau ingus dikeluarkan di masjid, maka itu adalah khati'atun. Khati'atun itu artinya adalah dosa. Itu adalah dosa. Jadi kita lagi solat ataupun tidak solat, ingus, dahak, ludah tidak boleh
masjid. Nanti ada caranya diajarkan oleh Rasulullah. Kalaupun harus terpaksa dikeluarkan, gimana? Tak mungkin berhentikan solat. Ada cara mengeluarkannya. Tapi secara umum dulu, kalau orang misalkan dulu kan di zaman Rasulullah lantainya kan tidak seperti ini. Lantainya masih pasir, masih lantai betul tanah gitu. Jadi kata Rasulullah, wa kafaratuha dafnuha. Orang yang meludah tadi ataupun orang yang berdahak tadi berdosa. Apalagi kalau dibiarkannya. Maka supaya dia jangan berlanjut dosanya, gimana caranya? Dia harus menguburnya. Loh, sekarang gimana kita nguburnya? Sedangkan kita pakai keramik. Ini nguburnya yang dimaksud dulu di zaman Rasulullah. Karena lantai itu tanah langsung. Maka ludah dahak itu digali, masukkan ke dalamnya, lalu datarkan lagi tanahnya. Kalau sekarang ya bisa kita lap dengan tisu dan segala macam. Kalau dibiarkan justru makin berdosa dia. Sudahlah meludahnya tadi berdosa, tidak menghargai masjid, lalu membiarkannya pula, maka dia makin banyak dosanya. Maka kalau kita ingin berhenti dosanya tadi itu, maka mau tak mau kita harus membersihkannya. Kalau dulu di zaman Rasulullah justru, maka ini sebenarnya hadis secara umum melarang kita membuang benda kotor dalam masjid, baik itu najis ataupun bukan najis. Perintahnya kita membersihkan masjid. Maka di zaman Rasulullah ada seorang ibu-ibu kulit dia berwarna hitam ya. Ibu ini warna orang kulit hitam. Secara sosial dia mungkin tak begitu dimuliakan, tapi kerjanya bersih-bersih masjid. Dia suka nyapu di masjid, bersih masjid. Ketika dia meninggal dunia, Rasulullah tidak tahu kalau dia meninggal. Rasulullah bertanya, ibu itu mana? Kata Rasulullah. Kata sahabat yang lain, ibu itu sudah meninggal ya Rasulullah. Marah Rasulullah, kenapa aku tak diberitahu? Nah, saking Rasulullah menghargai ibu itu suka bersih masjid, sampai Rasulullah marah enggak dikasih tahu dia meninggal. Kata Rasulullah, tunjukkan kepadaku mana kuburnya. Dibawalah Rasulullah ke kubur ibu tadi, solatlah Rasulullah di atas kuburan ibu itu. Nah, ini dalil boleh kita solat di atas kuburan. Solat Rasulullah di atas kuburan itu menghargai ibu tadi yang masjid. Begitulah tingginya derajat. Nah, yang maka larangannya adalah buang sampah dalam masjid. Maka kata Rasulullah, sekecil apapun sampah yang kita lihat mesti kita buang dari masjid, bukan malah mengotorinya. Jadi dahak, ludah, ingus, jorok, tapi bukan najis. Tapi orang kalau ada dahak di situ, orang tak mau di situ. Jadi oleh karena itu dosa dia. Kalau dibiarkan makin berlarut dosanya. Gimana caranya? Bersihkan. Dulu di zaman Rasulullah bagaimana cara membersihkannya? Ya dulu orang dikuburnya. Kalau orang sekarang bisa dipel ataupun nanti dilap gitu ya. Baik, itu dia hadis 200 yang ke 225. Lanjut. Wa anhu, begitu juga hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga. Anas bin Malik yang tadi kita ceritakan itu, dia juga meriwayatkan hadis yang akan kita baca berikutnya. Anas bin Malik ini pernah didoakan oleh Rasulullah dan kabul doa Rasulullah pada diri dia. Didoakan Rasulullah apa? Allahumma tawwil umrahu, panjangkan umur anak ini. Maka Anas bin Malik menjadi sahabat yang paling panjang umurnya di Madinah. Lalu wa kasir malahu, Rasulullah berdoa supaya Allah banyakkan hartanya. Maka Anas bin Malik ini menjadi orang paling kaya. Kebun orang sekali-sekali berbuah, kebun dia rutin berbuah. Anas bin Malik ini. Lalu doa Rasulullah apa? Kalau tak salah saya doa yang terakhirnya wa kasir auladahu, banyakkan anak-anaknya. Maka terhitunglah 40-an anak daripada Anas bin Malik ini, saking banyaknya. Didoakan Rasulullah karena dia mengabdikan diri kepada Rasulullah. Doakan Rasulullah. Maka ada dua doa yang paling ampuh untuk anak-anak. Doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas dan doa Rasulullah kepada Anas bin Malik ini. Doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Doa Rasulullah kepada Anas bin Malik, Allahumma tawil umrahu wa
wa kasir malahu wa auladahu. Itu tadi. Dua orang yang didoakan Rasulullah, dua-duanya kabul. Maka kalau ustaz biasanya kalau dimintakan doa untuk anak kecil, biasanya ini salah satu doa yang tak tertinggalkan untuk anak-anak. Itu doa bagus untuk anak-anak. Ibu juga kalau punya anak kecil sering-sering mendoakan anak, pegang dadanya atau pegang kepala, ubun-ubun kepalanya, doakan itu. Nah, kalau anak-anak lagi ini segala macam, bacakan Al-Fatihah. Kalau dia terlalu rewel, dia bacakan Al-Fatihah 7 kali, bacakan surat kursi sekali, hembuskan ke ubun-ubunnya. Termasuk anak yang terlewat bodohnya, itu bisa diamalkan. Terlewat sekali bodohnya, misalkan tidak masuk-masuk pelajaran itu sama dia gitu ya. Bisa jadi kita berdoa kepada Allah, bertawassul, bacakan Al-Fatihah 7 kali, bacakan surat Al-Kursi tadi, bisa dengan memegang kepalanya dihembuskan ke ubun-ubunnya tadi itu. Nah. Baik. Hadis berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu. Hari kiamat itu tidak akan terjadi. Ini ciri-ciri hari kiamat ya. Tapi ciri-ciri kecil, bukan ciri-ciri besar. Ciri-ciri itu ada ciri-ciri besar, ada ciri-ciri kecil. Nah, ini sekarang ciri-ciri kecil. Kalau ciri-ciri besar apa? Ya, ciri-ciri besar turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, itu ciri-ciri besar ya. Kalau ciri-ciri kecil kan banyak. Apa di antaranya kata Rasulullah, orang udah berlomba-lomba dulu hidup dalam kemiskinan, sekarang berlomba-lomba di membangun. Itu juga ciri-ciri hari kiamat. Banyak ciri-ciri hari kiamat. Anak melahirkan tuannya, artinya anak ini menjadikan ibunya macam pembantu, begitulah. Itu juga ciri-ciri hari kiamat. Nah, ini juga ciri-ciri hari kiamat. Jadi banyak hadis-hadisnya tentang ciri-ciri hari kiamat. Ciri-ciri hari kiamat. Karena di zaman Rasulullah aja itu udah akhir zaman itu, apalagi sekarang gitu. Jadi orang heboh akhir zaman. Dari zaman Rasulullah itu udah akhir zaman. Orang dia nabi terakhir. Ya akhir zaman lah. Nah, cuman orang sekarang suka kajian-kajian akhir zaman, tapi ceritanya aneh-aneh. Jadi saya selalu melarang mengundang ustaz-ustaz yang menyebut dirinya ustaz akhir zaman. Itu tidak usah. Pesimis nanti orang dibuat hidup gara-gara itu. Nah, biar aja, jangan dijadikan kajian khusus segala macam. Nah, kadang ceritanya aneh-aneh. Nah, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta sampai kata Rasulullah, yatabahad nasu fil masajid. Orang-orang berlomba-lomba bangun masjid untuk dibangga-banggakan. Dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani mendekor masjid, tujuannya bukan supaya orang nyaman sholat dalam masjid, tapi tujuannya biar orang bilang masjid dia tempat ibadah dia lebih bagus. Jadi itu yang dikhawatirkan. Kalau itu terjadi, itu maka hari kiamat, dekat hari kiamat udah. Kalau ini kan bagus nih, tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya orang nyaman sholat. Tidak ada masalah. Yang tak boleh tadi itu adalah bangun masjid untuk mengalahkan masjid lain gitu. Ya. Tujuannya supaya jemaah sana kemari ataupun dapat penghargaan dari lurah atau apa begitu. Itu yang tak boleh. Itu haram hukumnya mendekor masjid, tujuannya bukan untuk supaya orang nyaman. Tapi mendekor masjid dengan tujuan agar orang nyaman di masjid itu harus. Nah, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu tidak. Mereka tempat ibadah mereka itu memang dibuat mewah. Yang mereka inginkan apa? Orang-orang memandang itu hebat dan segala macam. Nah, jadi mendekor tidak otomatis itu sebuah kesalahan. Jangan nanti gara-gara nanti kita salah paham, akhirnya masjid ini tidak ada dekorasinya. Oh, ini kan bagus ini dekorasinya. Ya. Dibandingkan dengan masjid-masjid lain, ini lumayan bagus lah. Interiornya bagus gitu ya. Ya banyak yang bisa dilihat cantik gitu. Orang nyaman di dalam. Tapi kan tujuannya apa gitu. Tujuannya adalah Ustaz supaya anak-anak ini gemar dalam masjid, maka disettinglah
supaya ibu-ibu ni juga lebih suka di masjid daripada di rumah, jadi setting yang bagus. Biar bapak-bapak ni nyaman, tak terasa, di setting yang bagus, AC dan segala macam. Tapi masih ada juga di Pekanbaru ni masjid yang belum ber-AC gitu. Akhirnya jadi tandingan juga. Malas orang. Ya berceramah pun kalau tak ada AC-nya cepat capeknya. Ya, karena panas kan. Cuma kalau ada AC-nya lumayan agak awet lah energinya itu. Cuma kalau udah puasa nanti kalau ada AC ini orang tergeletak tidur semua. Lupa masalahnya gitu. Nah, jadi kita boleh mendekor masjid secantik-cantiknya, senyaman-nyamannya. Nah, apalagi orang kita ini melihat yang indah-indah itu dia suka. Kalau perlu masjid ni apa, tamannya bagus, tempat orang bisa duduk-duduk gitu. Tidak apa-apa. Biar orang duduk-duduk, dia pas azan kan masuk dia gitu. Nah, kalau biasa masjid ni ada tempat bacaan-bacaan buku supaya anak-anak yang suka baca buku kemari, pas azan kan tak malu dia nak masuk. Masuk juga dia. Kalau perlu ada nanti pembagian sembako setiap sejam solat gitu. Ya jangan setahun sekali lah, orang kan solatnya enggak setahun sekali. Yang mana tahu ada orang kayanya berlebih kan. Tak tahu dia ngabisin duit ke mana lagi, ya gitu caranya gitu. Baik, hadis berikutnya masih tentang masjid juga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tadi Anas bin Malik, ini Ibnu Abbas yang saya ceritakan tadi. Kalau Ibnu Abbas ya sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Nabi itu pamannya yang Islam cuma 2 orang, Hamzah 1, Abbas 1. Cuma 2 orang itu pamannya yang Islam. Nah, Abbas ini kalau tak salah saya adalah paman Rasulullah termuda. Nah, dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini juga dari segi kekerabatan adalah keponakan kandung dari salah satu istri Rasulullah namanya Maimunah. Jadi keponakan Maimunah sekaligus sepupu Rasulullah. Maka Ibnu Abbas ini tiap hari main ke rumah Rasulullah, bebas dia. Jadi banyak hadis yang dia miliki walaupun dia anak-anak. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma umirtu," Rasulullah mengatakan, "Aku tidak diperintahkan tasyyidil masajid, untuk menegakkan, mempercantik masjid." Nah, gimana ceritanya? Maka kata ulama, kalau ini hadis ini jangan dipakai satu hadis saja, harus digabungkan dengan hadis berikut sebelumnya tadi. Jadi satu masalah tidak bisa pakai satu hadis. Kalau satu masalah ada 40 hadis, maka 40 hadisnya itu mesti dipakai semua. Gimana cara menggabungkannya? Jadi ulama sendiri mengatakan berhati-hati dalam menggunakan, dalam mendekorasi masjid. Kenapa? Karena kadang terlalu berlebihan dalam mendekor masjid, malah membuat orang kehilangan kekhusyukan di dalam solat. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, karena orang kan apalagi kalau ada bacaan itu dihindari, supaya orang jangan melihat bacaan ketika solat. Kalau dia melihat bacaan, maka itu otomatis menghilangkan kekhusyukan dia. Dan terlalu banyak yang dia pikirkan dalam solat. Jangankan itu, Rasulullah itu pernah dikasih kain, disuruhnya pulangkan lagi kain itu. Kenapa? Ternyata kain itu banyak gambarnya. Bukan tak boleh dipakai, maksudnya kok bisa diganti dengan kain yang tidak menyita perhatian. Nah, maka kalau kita dulu ada baju-baju yang bertulis-tulis di belakangnya itu dulu dagadu itu ya, yang Jogja, produk Jogja itu. Kadang pernah saya lihat baju tulisan belakangnya itu tulisan yang ada di bungkus rokok itu, Pak.
Kan panjang tulisan belakang rokok tu dulu Ji Samsu itu. Merokok panjanglah dia sampai satu paragraf. Itu dipindahkannya ke baju. Maka orang belakangnya itu enggak cukup satu rakaat membacanya. Itu butuh 2 rakaat membacanya itu. Itu enggak boleh. Pernah juga saya maaf ya. Saya juga pernah menegur pengumuman uang seperti itu di masjid. Karena jemaah ini banyak yang dia dihitung ya, memang dia ketika sholat itu. Itu ya kok betul hitungannya gitu. Kok salah nanti lama dia ngitung itu, ya betul apa sebenar ini gitu. Berkata-kata hatinya ini kok salah nih, pengeluaran dikurang pemasukan dikurangi pengeluaran kok cocok ini ya. Dia marah-marah hati dia, ini bodoh kali yang buat ini, panjang urusannya. Jangan di situ letaknya. Itu hilangkan konsentrasi orang itu. Jangankan itu, ini aja nanti kita baca orang lagi sholat ini. Apa bacaannya? Dah tak jelas bacaannya. Jajijuan, lama orang bacanya. Akhirnya imam dah ruku aja dia enggak tahu apa-apa dia. Iya, dibalikkan. Jangan sampai ada yang menyita perhatian. Kadang baju belakang tu tulisannya apa, kamu lihat-lihat kata dia. Emosi orang belakang baca. Ya kadang kan orang nulis yang lucu-lucu di belakang itu. Kan dulu kan biasa ada baju anak muda yang ngetren dulu. Ya tulis-tulisan itu yang lawak-lawak itu dipindahkan gitu. Nah, jadi apa saja, bukan hanya tulisannya, gambar ataupun hal-hal lain. Maka mendekor, ya jangan sampai membuat orang malah lebih fokus kepada bacaan-bacaan dan ornamen-ornamen juga ini segala macam. Berarti bukan masalah mewahnya sekarang itu, masalah jangan norak betul lah dalam mendekor masjid, kan itu intinya. Sampai membuat orang hilang perhatian gitu. Kalau ini kan bagus, tak banyak warna-warni betul gitu. Kalau tak macam rumah TK kan. Ada masjid tu macam sekolah TK dia. Ini warna ini lain warnanya, ini lain warnanya gitu. Ya. Jadi jaga kekhusyukan itu penting ya. Maka mendekor tadi pun akhirnya itu jadi ini. Hadis berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Uridat alayya ujuru ummati." Ditampilkan kepadaku pahala-pahala yang didapatkan oleh umatku. Jadi perbuatan-perbuatan kita ini ya ditampilkan kepada Rasulullah. Hatta al-qazatu yukhriju ar-rajulu minal masjid. Bahkan sekecil apapun benda kotor yang itu ada dalam masjid. Nah, ini sunnahnya begitu besar bagi orang yang ada sampah, diambilnya sampah itu dibuangnya. Nah, dalam Sahih Bukhari, jadi kita balik ke belakang sedikit. Dalam Sahih Bukhari, tadi kan tak dibahas dia di buku di kitab ini. Tadi saya katakan bagaimana cara meludah mendahak ketika harus dikeluarkan. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, kalau kita pakai ridak seperti ini, maka ambillah ujungnya, keluarkan di situ. Nah, sehingga dia tidak menyakiti orang. Nah, masalahnya kalau kita tak pakai ridak, kalau memang harus dikeluarkan, mungkin entah apa gitu ya. Karena kan kalau dia ada rasa itu harus dikeluarkan. Nanti termakan sama kita sengaja itu membatalkan sholat. Maka dikeluarkan di areal kaki sebelah kiri. Jangan ke kanan, jangan ke depan, areal kaki sebelah kiri. Karena kanan dan depan itu isyarat bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Bukan Allah depan kita maksudnya, tapi kita sedang berisyarat berhadapan dengan Allah. Maka adabnya kita tidak di depan, tapi mengeluarkan keluar lidah tadi, mau banyak maupun dikit ya. Kadang kita cuma ujung lidah saja tuh gitu. Nah, itu jangan di depan. Itu adab dalam solat itu adalah ke kiri, dan itu pun arahkan ke kaki kita. Jangan ke tempat sujud orang, gitu, jangan. Nanti merusak ibadah dia gitu. Nah, karena tak semua ludah itu tak berbau. Kadang ada juga yang baunya nauzubillah. Kasihan orang itu. Kita solat itu menjaga kekhusyukan kita wajib, menjaga kekhusyukan orang juga wajib. Maka
kenapa besar pahalanya gosok gigi sebelum, terutama sebelum subuh itu? Bukannya kekhusyukan kita yang kita jaga, juga kekhusyukan orang kita jaga dalam solat. Baju kita, kenapa kita tak boleh? Kalau kita pakai yang bau-bau kan sah aja solatnya. Cuman kita diperintahkan untuk pakai yang jangan yang baunya. Tujuannya menjaga kekhusyukan kita. Saya tak apa-apa, saya khusyuk-khusyuk aja. Iya, tapi orang lain gimana coba? Nah, ketika dia nguap apa rasanya? Kalau kita di samping orang nguap, dia enggak gosok gigi subuh tuh ke masjid, dia nguap, dia ketika sujud tuh kita di samping dia, tentu kita nahan napas kita. Ini kalau bangun tidur tuh tak tahu, tak tentu dah Pak makan jengkol mau tidak sama aja rasa. Nah, tentu orang ketika sujud itu apa? Jalan satu-satunya dia nahan napas. Imam lama pula doa sujudnya. Gimana coba? Intinya hilang khusyuk orang itu. Khusyuk kita jaga, khusyuk orang kita jaga. Maka maaf ya. Di Mesir itu ditanyalah, apa hukumnya membawa anak kecil ke masjid? Sekarang membawa anak kecil ke masjid itu bagi orang tua itu sebuah keharusan untuk mendidik anaknya biar rajin, biar ngerti bagaimana sholat di masjid, biar bagaimana adab di masjid segala macam. Tapi orang tua yang tak sanggup untuk menjaga anak, menjaga khusyukan orang lain, sebaiknya jangan suruh ke masjid. Sampai begitu. Nah, maka sebelum pergi ke masjid di briefing lu anak-anak itu. Jangan nanti tiba-tiba orang negur anak kita yang tersinggung. Janganlah kalau dari masjid ya anak semua lah. Ya memang udah dilepaskan ke masjid, nggak mau anak kita nggak mau tersinggung, anak kita tegur orang, ya jangan kasih ke masjid ya. Mau jentik orang telinganya biar aja lah, orang ini memudah anak sama-sama gitu. Namanya lingkungan itu sama semuanya mendidik. Kecuali mukulnya pakai sentimen itu lain cerita lah. Nah jadi begitu. Jadi kata ulama apa? Kalau kita anak kita tidak kita didik, tidak kita jaga, jangan lepas ke masjid. Nanti apa alasannya kenapa kan begitu? Kan kita mendidik, alasannya menghilangkan kekhusyukan orang dewasa. Itu alasannya. Lari-lari tabraknya kita. Lari-lari tabraknya kita. Pas amin tuh nauzubillah rasanya tidak ada khusyuk kita dengar anak-anak tuh amin. Tarik nafas pula dia dulu sebelum amin itu biar panjang gitu. Sengaja. Jadi sebelum salam dia lari dia. Yang mana anak yang mau dimarahin? Ya itulah anak-anak. Nah, ya bersabar kita ya, namanya anak-anak ya. Kalau kita larang betul dia, kita mati nanti siapa Pak nyolatkannya kan begitu. Bila dia terdidik di situ, cuman kewajiban orang tuanya ada di situ gitu. Kewajiban orang tuanya tetap pulang ke rumah itu dididiknya anak kau. Udah bapak bilang, jangan kau buat ulah di masjid tuh. Suara kau yang paling keras kan dengar bapak tadi di masjid, malu bapak. Dibilang lah. Ya walaupun nanti namanya anak-anak ya tentu dia diulang lagi. Tapi setidaknya adalah usaha bapak tuh gitu. Ini apa Pak santai aja. Anaknya lagi-lagi lari-lari itu ditegur lah. Nah, cuman pas lagi ya kita ini masalahnya anaknya suruh ke masjid, bapak entah mana. Kadang itu pula masalahnya. Mau ditegur anak siapa gitu, nanti ditempelek nangis bapaknya entah mana. Anaknya diusir ke masjid. Pergi masjid sana kau recok ya kau di rumah ni katanya. Boleh recok lah anak tu di masjid. Dihamuk sama orang di masjid tu, nangis anak tu, pulang dia pula datang kemari cari orang. Enggak boleh. Di masjid ni kan dididik anak itu. Salah satu cara dia mendidik itu kadang dimarahi kan. Namanya anak-anak tak selamanya anak itu dididik pelan-pelan. Kadang ada saatnya dididik agak keras sedikit gitu dia. Biar aja. Nah intinya begitu, itulah pentingnya menjaga kekhusyukan orang. Jaga kekhusyukan orang, kita jaga kekhusyukan kita. Bagaimana cara kita menjaga kekhusyukan kita? Makruh hukumnya solat dalam keadaan sesak buang air. Sampai begitu. Makruh hukumnya kita sesak buang air tapi solat. Itu makruh. Nah, kata Rasulullah kalau ngantuk berat jangan solat, tidur dulu. Tapi pastikan enggak kebablasan ya.
Ya kasih tahu orang. Kasih tahu juga lah orang gitu, Pak. Tolong ya nanti hidupkan alarm, kasih tahu orang rumah gitu atau tahu kawan. Apalagi kata Rasulullah, "Iza quddimal asya' fabda'u bih." Kalau sudah dihidangkan makanan, makan dulu apa salat Isya? Salat Isya dulu baru makan. Jangan nanti ketika salat itu teringat makanan. Nah, kalau pas lagi makan teringat salat kan enggak apa-apa. Tapi kalau lagi salat teringat makanan baru masalah dia. Tak siap mau salat, maka tidak boleh. Salat dulu, kerjakan dulu hal yang membuat bisa menghilangkan kita terganggu salat itu. Nah, kalau ada benda hilang cari dulu, jangan salat dulu. Nanti dalam salat itu teringat di mana lah benda tadi itu sampai 4 rakaat itu ingat itu terus. Kadang-kadang Ustaz dalam salat pula. Ya, tapi kan memang ada tantangannya, yaitu semakin kita berusaha, ya iblis juga berusaha. Cuman kata ulama begini, kita ini macam anak kecil yang belajar berjalan. Kadang terjatuh kita bangun lagi, terjatuh kita bangun lagi, begitu. Maksudnya apa? Dalam usaha kita untuk mengingat Allah dalam salat itu, di saat itu akan paling pikiran kita kepada yang lain. Balik lagi ke situ. Ya begitu ya caranya. Lari lagi dia, balik lagi ke situ. Lari dia, balik lagi ke situ. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, di saat kita lagi khusyuk-khusyuknya tu kalilah berpindah dia kepada yang lain pikiran itu ya. Jadi kan khusyuk itu apa yang khusyuk itu gimana? Khusyuk itu kan kita menyadari siapa yang kita hadapi dalam salat itu. Bahwa kita menyadari sedang menghambakan diri kepada Allah, sehingga kita tawadu, tazallul, merasa rendah diri ketika salat. Nah, di saat itu kan kita memang dimainkan iblis pikiran kita, kerjaan, anak, tadi di jalan mungkin ada hal terjadi segala macam ya. Tidak apa-apa gitu. Ya, tugas kita kan nyasar balik, ya, begitulah. Pikiran itu nyasar dia balik lagi gitu. Baik. Tersambung baca hadisnya. Lalu hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika itu Rasulullah sedang duduk di dalam masjid, lalu ada orang datang langsung aja duduk dia. Kata Rasulullah, "Iza dakhala ahadukumul masjida," apabila kalian masuk di dalam masjid, "fala yajlis," maka jangan duduk, "hatta yusalli rak'ataini," sampai kalian salat 2 rakaat dulu, yang kita sebut dengan salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid hukumnya tidak pula wajib, hukumnya sunnah. Nah, dan salat tahiyatul masjid adalah salat yang ada sebab. Sebabnya apa? Karena masuk masjid. Oleh karena itu di waktu-waktu terlarang pun kita masuk masjid, tetap dia disunnahkan tahiyatul masjid. Karena ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat sunnah, seperti waktu terbit matahari sampai nanti menunggu 12 menit, itu kan dilarang salat sunnah. Tapi kalau kita masuk ke masjid, itu berarti salat ada sebab, itu boleh, tidak apa-apa. Maka bapak-bapak yang Jumatan itu kadang kan masuknya di waktu yang terlarang itu. Dilarang. Kapan waktu yang dilarangnya di situ? 12 menit sebelum zuhur itu dilarang salat sunnah. Nah, tapi salat tahiyatul masjid boleh, karena itu salat yang ada sebab. Salat ada sebab tak jadi masalah. Jadi salat tahiyatul masjid maksudnya salat apa saja sebelum duduk untuk menghormati masjid. Jadi kalau diadu, saya ini salat apa? Qabliyah kah atau tahiyatul masjid? Maka jika memang waktunya mepet di situ, kita cuma memilih salah satunya, kita tetap melaksanakan qabliyah, insyaallah tahiyatul masjid sudah masuk di situ. Nah, salat penghormatan terhadap masjid namanya. Tapi kalau kita belum waktunya qabliyah lagi, ya kita salat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat untuk menghormati masjid, baru kita duduk. Tapi kalau memang ada salat mau dilaksanakan, misalkan
kita baru berwudu, kan ada salat sunnah wudu. Nah, sekalian aja salat sunnah wudu, tahiyatul masjid, qabliyah, satu kali pekerjaan, tiga-tiganya insyaallah fadilahnya dapat semua. Kalau saya mau kerjakan satu-satu pusatnya tidak apa-apa, makin banyak solat kita makin banyak dia pahalanya. Nah, cuman kalau kita pengen melaksanakannya sekaligus itu bisa, karena dia solat yang ada karena ada sebab, bukan karena misalnya gini, apa sebab orang solat wudu? Karena dia baru selesai wudu. Nah, solat apapun dia, mau qabliyah pun dia, dapat dia insyaallah pahala itu. Nah, begitu dia, sama seperti tahiyatul masjid tadi. Nah, jadi begitu dia, sama seperti orang dia mau qada puasa di hari Senin, milih mana kami puasa Senin atau mengqada salat? Qada aja salat di hari Senin. Jadi salatnya terlaksana, qada salat puasa salat pula. Jadi puasanya tergantikan, fadilah Seninnya dapat kita. Nah, mengqada puasa di hari Senin 2 dapatnya. Tapi kalau diniatkannya cuma puasa Senin saja, ya berarti qada puasanya terlaksana. Nah, begitu dia. Apalagi dilaksanakannya di bulan Syawal. Jadi dihitung puasa Syawal juga enggak jadi hitung juga. Nah, gitu ya. Tapi semakin banyak yang kita kerjakan, tentu kan makin banyak pahalanya. Kita ini merapel-rapel aja biar dikit ibadah aja. Pahalanya banyak tapi kerjaannya dikit gitu. Orang kita yang suka gitu. Ibadah seminim-minimnya, masuk surga sebanyak-banyak, doanya surga Firdaus. Tapi sedekahnya milih-milih. 2.000 atau 10.000 katanya, 2.000 pilihnya. Tapi doanya alhamdulillah, Allahumma razukna, ya Allah beri kami rezeki masuk dalam surga Firdaus. Itu Firdausnya tertinggi itu. Ibadah terendah. Gimana ceritanya? Jadi enggak boleh kami berdoa setinggi. Tentu kita berdoa setinggi-tingginya. Cuman kan kalau kita adu-adu ibadah kita sama doa kita, cocok enggak gitu. Tapi jangan Pak doa yang minta dikit-dikit gitu. Tetap kita minta banyak-banyak. Cuman kalau kita mau cocok-cocok kan gitu. Ya, betul lah, kita kan milih-milih kadang kalau ibadah itu. Ya. Kalau yang sunnah-sunnah kadang enggak kita kerjakan. Nah, habis tentang bab masjid, kita masuk tentang bab cara solat lagi. Ada yang diskusi dulu tentang masjid ini? Tidak ada, kita masuk ke dalam bab cara solat. Jadi ulama-ulama membahas masalah masjid ini sebelum membahas masalah solat memang. Nah, karena nanti ada hubungan kan solat dalam masjid. Baik. Hadis berikutnya kita bahas, masuk kita dalam pembahasan tata cara solat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah hadisnya hampir 6.000 yang dia riwayatkan. Paling banyak, nomor 1 Abu Hurairah. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah nomor 1. Padahal Abu Hurairah ini dia ketika Rasulullah meninggal, ketika dia masuk Islam, umur Rasulullah itu sudah 60. Rasulullah meninggal 63. Berarti cuma 3-4 tahunnya dia bersama Rasulullah dalam keadaan Islam, karena dia belakangan masuk Islamnya. Tapi hadisnya banyak sehingga orang hari ini ada yang meragukan hadis-hadisnya Abu Hurairah itu. Kok bisa dia yang paling banyak gitu? Kata Abu Hurairah, dia sendiri cerita kenapa hadis dia bisa banyak. Pertama, Abu Hurairah ini kan ahlu sufah. Ahlu sufah itu dia enggak ada kerja, pengangguran. Dia di mana? Dia tinggal di emper-emperan masjid. Jadi setiap kali ada pengajian masjid, ya dia ada di situ gitu. Orang dia pengangguran. Itulah kelebihan orang pengangguran itu. Tapi pengangguran yang ngaji lah, yang pengangguran tak pula ngaji. Yang kedua, kata Abu Hurairah, orang nunggu Rasulullah di masjid, aku nungguin depan rumahnya. Jadi orang kan dengar pengajian ni kayak bapak dengar pengajian kan di masjid nunggunya. Kalau Abu Hurairah itu ditunggu di depan pintu Rasulullah. Nanti sepanjang jalan Rasulullah itu ditengok dia gimana Rasulullah negur orang, gimana Rasulullah
nyapa orang, cara berjalannya, pakai sendalnya, segala macam. Jadi hadisnya banyak. Yang ketiga, kenapa tak lebih banyak Abu Bakar daripada Abu Hurairah? Karena Abu Bakar kan lebih duluan dia daripada Abu Hurairah gitu. Abu Bakar itu bukan tak ada hadisnya, tapi Abu Bakar itu sibuk ngurus negara, enggak ngajar pekerjaan dia. Abu Hurairah begitu Rasulullah meninggal, kerja dia baca hadis terus setiap hari. Nah, itu alasannya. Jadi penting bagi kita mengetahui ini, karena orang sekarang banyak meragukan hadis-hadisnya Abu Hurairah. Jadi sampai Umar bin Khattab itu pernah marah sama Abu Hurairah, kamu berhentilah ngajar kan? Mengapa, kata Abu Hurairah? Abu Hurairah ini agak lawak orangnya, kurus gitu. Kenapa, kata Abu Hurairah? Kata Umar, kamu ni ngajar hadis terus sampai orang lupa belajar Al-Quran gara-gara kamu. Udah, kamu berhentilah dulu sementara, kata Umar bin Khattab. Saking kan dia tiap hari ngajar hadis itu, sampai khawatir Umar bin Khattab orang-orang akan lupa sama Al-Quran gara-gara belajar hadis sama dia gitu. Akhirnya dipindahkanlah dia ke Bahrain, jadi gubernur dari di Bahrain. Dulu enggak tahu namanya Bahrain juga, tapi sekarang namanya kan Bahrain itu. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan Rasulullah SAW mengatakan, iza kumta ila salah, apabila kamu ingin mengerjakan salat, fa asbaghil wudu, maka isbaghlah wudu. Nah, apa isbagh itu? Isbagh itu berwudu itu serius, kerjakan semua sunnah-sunnah wudu. Kalau sekali wajibnya, sunnahnya 3 kali, dikerjakannya 3 kali, itu namanya isbagh. Wajibnya sampai siku, sunnahnya sampai lengan, dibasuhnya sampai lengan, itu namanya isbagh. Jadi yang sunnah-sunnah itu dikerjakannya semuanya, itu namanya isbagh. Tapi kalau lepas-lepas wajib aja, ya sah juga, cuman tidak isbagh namanya. Basuh muka yang penting dah sekali, basuh tangan sekali, air itu sepak-sepaknya sama dia, nah kayak anak-anak, nah itu tidak isbagh, sah-sah, tapi tidak isbagh. Dalam hadis wudu itu diharuskan isbagh, berkumur-kumur, dijaga baik-baik kumur-kumurnya. Nah, kata Rasulullah, setelah itu summastakbilil qiblah, setelah itu menghadap kiblat. Wajib hukumnya menghadap kiblat, rukun dalam solat. Kalau tak menghadap kiblat tidak sah solatnya. Nah, cuman siapa yang menentukan kiblat? Ini perlu juga diketahui. Dah 2-3 tahun lalu, 3-4 tahun lalu lah, banyak masjid-masjid saya tengok ganti kiblat, bergeser mencong-mencong kiblat, dan itu membuat pertikaian di dalam masjid. Sampai ada masjid jemaah-jemaah itu cari masjid lain gitu, ganti pengurus, balik lagi kiblatnya seperti semula gitu. Gitu terus, tergantung siapa penguasa masjid itu mempengaruhi arah-arah kiblat. Jadi saya bingung juga, banyak berkelahi dalam masjid. Saya tanya, ini siapa yang ngerubah? Ternyata banyak penelitian-penelitian, ya, penelitian kampus datang ke masjid pakai alat dia. Oh, ini salah kiblat bapak ini segala macam, dah dirubah sama bapak itu. Sekarang siapa yang harus diikuti dalam bab ini? Negara yang harus diikuti, bukan penelitian. Negara siapa yang mewakilinya? Ada di Kemenak itu. Maka kalau kita ingin merubah kiblat, maksud merubah itu mungkin ada penelitian mengatakan kiblat kita ini salah, tetap tidak boleh langsung dirubah. Kita panggil dulu orang di Kemenak sana. Kalau di Kemenak itu datang kemari meneliti ternyata memang salah, baru wajib hukumnya kita ganti kiblat. Enggak pula kita boleh kare-karewan itu. Apa pula ini mana kiblat diganti? Udah pemerintah yang bilang salah, wajib diikuti. Jadi siapa yang menentukan itu yang penting. Nah, kalau pakai HP Ustaz tak bisa rupanya. HP ini bisa, itu bisa. Cuma nanti kalau salah mau ditanggung jawab rupanya. Jangan pakai HP ini kiblat itu kalau nyasar kita tengah hutan, enggak tahu kita arah kiblat. Buka HP masing-masing yuk, mana arah kiblat ini ada aplikasi-aplikasinya. Buatlah enggak mampu. Ini tidak menentukan masjid masa pakai HP itu.
Orang lah, siapa orangnya? Kalau orang kampus membuat penelitian itu boleh, tapi dia tak berhak untuk menyuruh orang masjid mengganti kiblat. Dia cuma mengusulkan saja. Pengurus, kami tadi buat penelitian, kami dari kampus UIN, kami buat penelitian, ternyata kiblat bapak ini enggak ke Masjid Haram ni bapak, ini ke Baitul Maqdis ini masjid apa bapak ni, misalkan. Bapak enggak boleh langsung robah. Ini kegatelan pula, langsung dirobah sama dia, mencong langsung. Enggak boleh. Panggillah dulu, okeylah. Buat surat, kirim ke Kemenak, tolong kirimkan yang berwenang untuk mengukur dan menentukan arah kiblat. Datanglah bawa alat-alat kemari. Kan sebelum masjid ini diberdirikan, panggil dulu, jangan diberdirikan dulu baru dipanggil. Ini dah jadi masjid tu baru dipanggil orang. Akhirnya jeleklah masjid tu apa? Kiblatnya sana, strukturnya, tapi solatnya arah sana gitu. Kan jelek kelihatan itu. Muatannya jadi dikit kan. Jadi sebelum dibuat itu dipanggil dulu. Ini tidak, dari dibuat cekcok baru dipanggil. Nah, tapi intinya jangan ikutin kalau cuma penelitian-penelitian. Nanti dari kampus UIN begini, kampus UIR datang begini pula, nanti UNRI begini pula. Lama-lama ke sana kiblat kita buat orang. Tidak boleh. Itu tetap nanti ada hak yang berwenang. Dalam hal ini adalah ulil amri yang berwenang. Siapa yang diwakilkan oleh ulil amri dalam bab ini? Ya di Kemenak. Di Kemenak itu siapa? Kan bukan kepala Kemenaknya yang menentukan. Nanti ada lagi bagiannya. Orang yang ahli ilmu falak biasanya dia punya ilmu untuk melihat bujurnya ini kalau ditarik sampai enggak ke begitu dia masalah kiblat ini. Ini saya jelaskan dulu karena banyak yang bertengkar gara-gara itu. Lalu kata Rasulullah, fakabbir, habis waktu kita. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah ayat yang mudah untuk dibaca. Kita habiskan hadisnya, nanti pertemuan berikutnya baru kita jelaskan. Kita baca dulu. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai betul-betul mutmainnah rukuknya. Rukuk itu harus ada tamakninahnya. Tamakninah itu apa? Tamakninah itu artinya anggota tubuh sudah berada pada posisinya, itu tamakninah itu. Sami Allahu liman hamidah. Dari posisinya semua anggota tubuh dari posisinya itu namanya tamakninah. Ini belum lagi masih mereng nih, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu tamakninah namanya. Masih bungkuk badannya langsung dia sujud. Belum balik tulang belakang tu lagi. Itu enggak tamakninah. Tamakninah itu udah betul-betul balik seluruh organ tubuh, baru tamakninah namanya. Nah, sumarfa hatta ta'tadil qa'iman, lalu berdirilah sampai betul-betul tegak berdirinya. I'tidal. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai tamakninah sujudnya. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, lalu duduk di antara dua sujud sampai merasakan tamakninah dalam sujud duduknya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujud lagi sekali lagi sampai dapat tamakninahnya. Summaf'al zalika fi salatika kulliha, begitulah cara melaksanakan salat setiap rakaatnya. Jadi nanti kita jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.